Indonesia semua lolos ke Piala Asia. Malaysia sedih mereka gagal di semua level. Timnas muda Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia di bawah 17 2025 di Arab Saudi bersama Thailand dan Vietnam. Kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Timnas Indonesia lolos di semua level umur dari umur bawah 17, 20, 23 sampai ke senior. Hal ini terbalik dengan Malaysia. Timnas Malaysia gagal lolos ke Piala Asia di bawah umur 17, U20, bahkan senior Malaysia terancam tidak lolos juga. Indonesia lolos lagi ke Piala Asia. Respect geng, skuad Garuda di bawah 17 hingga skuad senior semuanya sukses mengikuti kompetisi bergengsi ini. Meski merupakan prestasi besar, pelatih Nova Arianto dan timnya mendapat kritik kerana bermain tenang dan membosankan di lapangan melawan Australia kemarin. Kedua tim menduduki peringkat pertama dan kedua klasemen Grup G. Mengawali babak pertama dengan saling bertukar serangan namun tak mampu mencetak gol. Kontroversi dimulai saat babak kedua tersisa 20 minit. Australia lebih banyak bermain di lini belakang dan hanya mengalirkan bola di areanya sendiri. Timnas Indonesia pula tidak berusaha merebut bola dan menunggu serangan dari lawan. Laga serupa berlanjut hingga akhir pertandingan di mana Indonesia imbang dengan Australia tanpa gol. Usai pertandingan, Nova Arianto menjelaskan bahawa dirinya malu melihat apa yang terjadi di lapangan, namun harus tetap menggunakan taktik counter attack agar timnas bisa lolos ke Piala Asia. Bagi abang tak perlu malu, sebaliknya kedua tim patut berbangga dengan hasil kemarin. Menyerang dan bertahan sama-sama merupakan taktik yang bisa digunakan yakni lolos ke Piala Asia. Di mana geng setuju dengan abang? Komen kat sini. Tak tahulah masalah tu datang daripada mana. Malaysia ni kalah, tak tahulah. Dah pening nak fikir. Aku pun fikir 2-3 kali lah untuk squad Malaysia Under 17 ni, macam mana dia punya progressnya tu. Kita pun rasanya peluang untuk 50-50 layak tu sukar lah. Dan aku pun macam, yelah, macam mana kan, tak ada rezeki kan. Malam-malam ni aku ingat nak ada, yelah, Selangor pun menang. Lepas tu nak ingatkan Malaysia ni tiba-tiba kalah pula. Allah, aku fikir 2 kali lah, macam mana ni Tapi lagi satu lah, aku pun macam tak tahu nak cakap macam mana. Malaysia Under 19 pun dah tak layak. Ini pun Malaysia Under 17. Ini je lah peluang tayang kita tau untuk melihat tim Malaysia ni untuk pergi lebih jauh. Dan aku pun macam tak tahulah. Rasanya fikir 2-3 kali. Kalau kita gagal ni, gagal terus. Oh guys, itu sajalah video kita kali ni. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Kau pandai-pandai lah hadam sendiri Itu saja guys video kita kali ni. Kekal tenang bos, King Malaysia ni bos. Ada komentar-komentar dari fans Malaysia setelah timnas U17-nya gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 tahun depan. Misi FAM untuk menjahanamkan bola sepak Malaysia semakin berjaya tak sia. Mengecewakan, program akar umbi gagal dan perlu dikaji semula di mana kelemahannya. Percaya sangat ke coach orang putih, carilah coach Jepun atau Korea pula. Semua tim merapus sangat nih, dari senior sampai junior. Tarik diri kan mudah, tak perlulah memalukan diri. Misi gagal, budget berjuta-juta makin gelap. Dengan Laos pun draw, Laos ini makanan koleksi 3 poin dulu. Sabar sajalah. Senyum lebarlah Konoha tengok result macam ni. Memalukan, tak payah main bola lagi bagus. Itulah perlunya pemain import. Level ASEAN apa dah jadi FAM? Selalu amat mau maju ini sepak bola Malaysia tak pandai main bola walaupun training sejak hari lahir. Masanya untuk menaturalisasikan U17 dan bubarkan program akar umbi. Prestasi Malaysia sekarang betul-betul down, dari bola sepak senior, futsal sampai ke akar umbi. Kita perlu seseorang untuk menyelamatkan bola sepak kita. Rombak sudah sama level dengan Laos sekarang. Laos makin bagus, tim Malaysia pelapis makin teruk. Habiskan beras saja, skrip yang sama saja tiap-tiap tahun. Teruk sangat seri dengan Laos. Nasi baik tak jadi lauk dengan Laos.
Seperti biasa, menang Malaysia tak menang CTT. Terus sangat lawan Laos pun bagi seri. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Malaysia dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U17 setelah hanya mampu bermain imbang 2-2, di mana Malaysia sebelumnya tertinggal 1-2 awalnya dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ini menjadi rekor buruk bagi Malaysia, di mana di edisi sebelumnya Malaysia berhasil lolos ke Piala Asia U17. Kali ini mereka gagal karena mereka kalah di laga pembuka melawan Uni Emirat Arab dan kemudian hanya bermain imbang 2-2 melawan Laos. Gimana nih menurut kalian performa dari adik-adik Harimau Malaya? Tulis di kolom komentar. Let's go. Ada yang kecewa sama negaranya sendiri nih. Kenapa nggak dari kemarin? Kecewanya kenapa nggak dari kemarin? Buset dah, baru sadarkah bahwa sepak bolanya lagi kagak maju? Aduh, lagian sih kenapa sih nggak belajar sama King Indo? Padahal kita serumpun loh. Kita bisa loh memberikan ilmu untuk kalian. Buset. Nah gini guys, dipahamkan, PSSI saat ini berpijak di bumi yang nyata, di mana semua generasi timnas lolos ke Piala Asia. Buset dah. Manakala ada negara yang skuad U17 level Laos dan U20-nya hanya sekelas Sri Lanka. Senior pun sedih. Aduh bang, banyak kayak gitu apa bang? Buset dah, kecewanya kayak di banget cuy. Sampai dikatain U17 sekelas Laos dan U20 sekelas Sri Lanka cuy. Aduh, yuk bisa yuk sebagai negara tetangga kami siap gitu ya. Kami siap memberikan ilmu. Dah kok cara tinggal nonton YouTube King Indo. Kalian sudah bisa berjaya sama seperti kami cuy. Buset dah. Malaysia heboh gitu. Dulu kan merasa lebih hebat dari kita tuh. Sekarang dia mencontoh kita. Ya, pemain Malaysia yang dinaturalisasi bedanya sama kita. Ya. Ini hebatnya Erick Thohir. Visi ya, visi. Dia itu sengaja menaturalisasi banyak pemain muda. Ya. Sedikit pemain mid generation, sangat sedikit old generation. Itu paling Tom Haya sama Jody Amat doang. Ya. Malaysia menaturalisasi pemain yang sudah main di liganya yang praktis tua-tua semua. Yang akhir. Ya, jadi kita masih ini dalam proses. Let's say 5 tahun lagi Tom Haya, Jody Amat gak main lagi kan? Tapi di bawahnya masuk banyak generasinya Sandy Walsh, Shane, Ragnar, J.H.S itu masih main kan? Oke. Nah, di bawahnya udah mulai matang. Oke. Jadi benar-benar dibikin sehingga apa namanya long termnya itu masih berlaku. Keberhasilan Indonesia U17 semakin menunjukkan potensi besar tim Garuda di masa depan, sekaligus menjadi peringatan bagi rival-rival di kawasan ASEAN untuk lebih serius mempersiapkan generasi mudanya. Keberhasilan Indonesia U17 semakin menunjukkan potensi besar tim Garuda di masa depan sekaligus menjadi peringatan bagi rival di kawasan ASEAN untuk lebih serius mempersiapkan generasi mudanya.